presentasinya? Jadi, Oke, ya. Baiklah, saya buka dulu untuk apa waktunya sampai jam berapa ini? waktunya sampai jam 1, Dok. Jam 1 ya. Tapi karena dokter media jam 1 kurang 10 ya, Mas. Sampai jam 2, Jam Mas. 2, Jam 2 Mas. Jam 2. Presentasinya Jam 20 menit, Dok. Ya, ya. Oke, baik. Setelah itu langsung dokter Meda ya, berarti. Oh ya, silahkan waktunya 20 menit ya biasanya ya, 20 menit lalu tanya jawab. Ya. Baik, silahkan dimulai aja untuk Mas Yudo presentasi. Setelah itu kita diskusi beberapa sesi ya. Ya, silahkan Mas Yudo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya akan sharing bersama ya terkait dengan jurnal Impact of Intermittent Fasting on Health and Disease Process. Di sini identitas jurnalnya yaitu adalah Q1 publikasikan pada tahun 2016 seperti itu. Oke, keterkaitan dengan ilmu fisiologi ternyata pada puasa itu dikaitkan dengan sistem endokrin, sirkulasi, metabolisme, sistem digestif dan neuromuskuloskeletal. Next. Oke, awalnya di abstrak ini dibilang bahwasanya evolusi manusia itu untuk mempertahankan kehidupannya dan manusia itu sejatinya itu bisa bertahan hidup tidak makan dalam beberapa waktu. Nah, di mana kelebihan dari manusia itu adaptasinya dalam bentuk fisiologi, bukan morfologi, yang mana dia adaptasi ketika kekurangan makanan maupun kelebihan makanan itu sendiri. Kita tahu bahwasannya fasting itu ada dua ya, ada intermittent fasting dan periodic fasting. Di mana ketika kita coba di animal models, si intermittent fasting ternyata pada model pertama yang diberikan 3 meals plus a late evening snack every day, itu ternyata ketonnya tidak keluar. Nah, ini cuma dikasih makan breakfast, lunch, and dinner saja. Serta snack pada agak menjelang malam ya, berarti senja seperti itu. Dan yang kedua, ketika 3 meal feeding day atau 3 kali makan, itu dia akan meningkat ketonnya, tetapi dia akan menurun ketika dikasih makan. Nah, ini tanda dikasih makan itu adalah warna merah, seperti itu. Yang panah warna merah berarti dia dikasih makan atau dia makan seperti itu. Dan ketika all food is consumed within a 6-hour time, dia ternyata ketonnya akan meningkat sebelum makan dan dia akan menurun. Nah, seperti itu. Nah, manfaat intermittent fasting pada hewan coba, pada jurnal ini dibilang bahwasannya ternyata pada hewan coba yang dikasih intermittent fasting, suhu tubuhnya secara signifikan lebih rendah daripada hewan yang tidak dikasih intervensi intermittent fasting itu tadi. Yang kedua, kita cek sensitivitas insulinnya dia akan meningkat. Yang ketiga, kadar lemaknya akan menurun. Dan yang keempat adalah mengurangi kadar insulin dan leptin dalam sirkulasi itu sendiri. Di mana kita tahu bahwasanya ketika kita berpuasa, kita yang akan tinggi adalah glukagonnya, bukan insulinnya, seperti itu. Efek-efek yang lain di sini ya ada synaptic plasticity dan yang lain-lain bisa dibaca di sini, dan yang terpenting adalah peningkatan dari sensitivitas insulin itu sendiri, seperti itu. Nanti akan ada penjelasan di slide berikutnya. Oke, kita masuk ke neurovaskular dan intermittent fasting. Di mana ketika kalorik restriksi atau kita restriksi si kalori pada intermittent fasting, itu dia akan meningkatkan plastisitas dari sinap-sinap dan neurogenesis. Itulah mengapa
pada orang yang berpuasa itu dia tidak akan mudah Alzheimer atau demensia seperti itu. Dan kebalikannya bahwasanya pada orang yang tidak berpuasa dia akan menghambat plastisitas dari sinap-sinap di neurovaskuler itu sendiri. Seperti itu. Itu tadi di hewan coba. Pada manusia ada outline-nya yaitu penurunan berat badan, terus komposisi tubuh, obesitas apa tidak, diabetes tipe 2, kardio CVD dan cancer itu sendiri. Oke, kita masuk ke komposisi tubuh dan metabolisme, di mana metabolisme kita tahu ada anabolisme dan katabolisme. Dan katabolisme terjadi pada orang dengan berpuasa atau intermittent fasting, yaitu glikogenolisis, glikolisis, dan katabolisme protein itu sendiri. Pasti teman-teman sudah tahu di semester 1 kemarin. Dan juga pembentukan anabolisme juga akan berlangsung, yaitu gluconeogenesis, yang berasal dari zat-zat lain selain karbohidrat seperti itu. Misalnya dari lemak dibentuk menjadi glukosa seperti itu ya, atau dipecah lagi. Oke, kita tahu bahwasanya metabolisme lemak di sini ada banyak ya, yang pada intinya adalah lemak tadi kita pecah menjadi asam-asam lemak yang nanti akan disimpan di adiposa. Ketika orang yang tidak berpuasa, adiposanya dia akan gendut ya, istilahnya akan mengembang, akan ukurannya akan lebih besar dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Oke, masuk ke yang selanjutnya, peran serta intermittent fasting dalam diabetes. Kita tahu ya, pada dulu itu ada mata kuliah hormonal, kita tahu adanya insulin dan glukagon, itu kan sebagai hormon mayor yang mana dia itu kerjanya antagonis. Nah, ini pengaturannya jika insulinnya itu resisten atau resistensi insulin dapat menyebabkan DM tipe 2. Nah, pada orang yang berpuasa, glukagonnya dia akan meningkat dan insulinnya akan menurun sehingga dia akan menurunkan jumlah insulin tetapi akan menaikkan sensitivitas insulin. Nanti akan dilanjutkan di bagian insulin growth factor binding 1 dan intermittent fasting. Oke, kita tahu selama berpuasa ternyata HbA1c-nya dia akan menurun pada orang-orang yang DM. Nah, kita tahu HbA itu adalah jenis-jenis hemoglobin yang mana ada yang mayor dan ada yang minor. Dan semua hemoglobin yang saya tabelkan di sini adalah hemoglobin yang normal, bukan yang abnormal ya. Yang normal ada di manusia. Dan sekitar kurang dari 5% itu adalah HbA1c. Ketika berpuasa, HbA1c-nya dia akan menurun pada orang-orang dengan diabetes. Tapi pada orang-orang dengan yang tidak diabetes, dia belum ada pengujiannya. Apakah menurun, apakah menaik, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, pada orang yang HbA1c-nya tinggi, ketika dikasih intervensi 5 hari per minggu, atau setiap 5 minggu sekali, jadi 5 hari puasa, 2 hari tidak puasa, seperti itu selama 5 minggu, ternyata yang tadinya HbA1c-nya itu adalah HbA1c yang tinggi, yaitu di atas 7,5, dia akan berada di rentan 7,5 ke bawah, atau di sekitar 5 sampai 7,5. Itu pada penelitian Hervey 2011. Itu pada diabetes mellitus. Peran serta intermittent fasting dalam cardiovascular disease. Kita tahu bahwasanya kolesterol itu ada banyak macamnya. Ya, ada kolesterol total, ada LDL, ada VLDL, ada IDL, ada trigliserid, dan yang lain-lain. Nah, yang terbaik adalah yang HDL, high density lipid. Jadi dia itu bisa mengikat banyak bisa mengikat banyak lemak seperti itu. Tetapi pada orang yang berpuasa dia akan meningkatkan ukuran dari partikel LDL. Maksud saya LDL. Peningkatan ukuran dari partikel LDL. Kita lihat nih LDL. Warna kuning menunjukkan kolesterol dan putih menunjukkan trigliserid.
Di mana ketika peningkatan ukuran partikel dari LDL-nya, berarti semakin dia itu membawa si kolesterol itu semakin banyak di dalam darah. Akhirnya apa yang terjadi ketika beredar di sirkulasi, sistem sirkulasi, si kolesterol tadi ketika sudah dibawa oleh LDL tadi dibawa, terus akhirnya dia tidak mengendap di pembuluh darah yang akan menyebabkan aterosklerosis. Di mana aterosklerosis itu sendiri seperti ini gambarannya yang nanti akan menyebabkan sumbatan. Ketika adanya sumbatan, akhirnya tekanan darahnya juga tinggi. Akhirnya ketika sumbatannya ada di otak ya menjadi stroke seperti itu. Ketika ada di ginjal ya jadi hipertensi renalis seperti itu dan yang lain-lain seperti itu. Nah, selain itu penyebab aterosklerosis itu juga disebabkan oleh makrofag dan juga mast cell dan yang lain-lain atau namanya adalah agen-agen proinflamasi seperti itu. Oke, masuk ke perubahan pada komposisi tubuh di mana ketika intermittent fasting itu dia akan menurunkan berat badan pada 10 subjek yang diteliti oleh Anastasiou pada tahun 2015. Terus ketika dicek ketonnya, dia tingkat ketonnya bersirkulasi meningkat pada hari-hari puasa atau intermittent fasting ini. Nah, yang selanjutnya dia akan menurunkan kolesterol serum dan trigliserid, kecuali tadi ya meningkatkan ukuran partikel untuk meningkatkan transport si kolesterol itu tadi. Dan juga dia akan mengurangi penanda dari stres oksidatif. Oke. Sebelum masuk ke stres oksidatif, kita masuk ke sini bahwasanya adiponektin itu dia akan meningkat ketika berpuasa. Nah, fungsinya buat apa sih adiponektin? Fungsi dari adiponektin ternyata dia akan memproteksi sel-sel beta pankreas. Selain itu, dia akan menurunkan stres oksidatif, inflamatori sitokin, dan akan meningkatkan glukosa uptake sehingga glukosa yang beredar di dalam darah itu tidak terlalu banyak sehingga tidak akan terjadilah resistensi insulin itu tadi. Oke, masuk ya, lanjut. Ini ke cancer, intermittent fasting and cancer. Bahwasanya belum ada sampai sekarang ya yang data yang bilang bahwasanya intermittent fasting itu akan menurunkan biomarker yang menyebabkan kanker atau tidak. Cuman dari penelitian dari Wei et al. 2016, biomarker resiko kanker itu dia akan meningkat pada orang yang tidak berpuasa. Oke. Sehingga ketika berpuasa, biomarker tadi itu menurun. Ketika biomarker menurun, dia akan menurunkan si VEGF. Awalnya dari TNF-alfa, yang nantinya akan meningkatkan VEGF. Kalau TNF-alfanya aja menurun pada orang berpuasa, maka dia tidak akan terjadinya angiogenesis, yang mana ketika angiogenesis itu berlangsung, dia menjadi suplai darah atau suplai makanan pada sel-sel kanker itu sendiri. Yang selanjutnya adalah makrofag yang akan menurun juga sehingga dia akan menurunkan inflamasi, menurunkan acute fase response juga, yang akan menurunkan si CRP, yang mana CRP ini juga akan merusak si organ damage seperti itu ya, dan yang lain-lain seperti itu. Oke, ini tadi ketika kita obes dan berpuasa ya, ketika berpuasa ini ya pada orang yang undernutrition atau berpuasa itu dia ternyata yang keluar adalah IL-10, IL-4 dan IL-13 yang mana interleukin tersebut adalah interleukin anti-inflamasi, bukan pro-inflamatori. Dan dia akan meningkat ketika orang ada posisinya obesitas. Jadi analoginya orang yang berpuasa itu dia lemaknya akan menurun sehingga IL-IL yang akan menaik adalah IL-IL interleukin yang dia anti-inflamatori. Oke, kita masuk ke contoh ya. Ini pada sel cancer ovari. Di mana ketika ada IL-6, dia akan menyebabkan dysfunction dari endotel itu sendiri. Akan menurunkan si enos itu sendiri.
Nah, enos ini adalah dia melawan dari radikal bebas. Ketika enosnya akan menurun, ya berarti radikal bebasnya akan meningkat. Akhirnya peningkatan dari si itu tadi, stres oksidatif tadi yang tidak tertangani dengan baik. Istilahnya seperti itu. Nah, IL-6 yang pada orang yang tidak berpuasa tadi kan meningkat tuh, sehingga akan terjadi VEGF, ini akan menyebabkan angiogenesis, dan dari genetiknya dia akan menginvasi, proliferasi itu lebih cepat dibandingkan pada orang yang berpuasa. Pada orang berpuasa dia invasinya akan lebih tidak agresif, proliferasinya juga tidak akan lebih agresif pada tingkat DNA kita seperti itu. Sehingga dia akan menurunkan si cancer itu tadi. Selain itu, TNF itu juga merupakan pro-tumoral inflammation karena dia akan mengajak si makrofag dan neutrofil membentuk si tumor-tumor, sel-sel tumor tadi. Selain itu, si TNF itu menyebabkan DNA damage, cell proliferation, dan neovascularisasi. Yang mana dia akan meningkatkan pertumbuhan dari tumor dan transformasi dari sel-sel yang normal menjadi abnormal, akhirnya menjadi tumor itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah IGF and fasting. Jadi ketika kita berpuasa, ternyata insulin growth factor 1 dia akan menurun. Ketika menurun, IGF-BP atau insulin growth factor binding protein 1 yang fungsinya untuk membanding si glukosa-glukosa yang ada di dalam insulin tadi, dia akan meningkat. Sehingga ketika meningkat, uptake dari glukosanya akan meningkat. Seperti itu. Akhirnya tidak akan terjadilah resistensi si insulin tadi. Ini penelitian terkait bahwasanya penurunan IGF-1 telah dilaporkan pada subjek normal dan mengikuti intermittent fasting. Di mana IGF-1 itu akan menghambat dari apoptosis. Seperti itu. Publikasi terkait ini ada intermittent fasting meningkatkan neurogenesis dari hipokampus. Akhirnya fungsi memori di hipokampus itu dia akan meningkat atau dia akan menurunkan resiko aging pada otak. Yang selanjutnya ada penelitian dari Clinical Management of Intermittent Fasting in Patient with Diabetes mellitus. Jadi di sini bahasanya di penelitian ini sekarang itu manajemen dari DM itu menggunakan intermittent fasting ternyata. Dan yang selanjutnya, calorie restriction and intermittent fasting itu berimplikasi pada pengontrolan dari indeks glikemik orang-orang dengan DM dengan cara yang metode tadi HbA1c-nya dia akan menurun dan yang lain-lain tadi sudah saya sebutkan. Dan ini ada systematic review yaitu bahwasanya intermittent fasting dan weight loss. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Pas ya, kurang 2 menit. Terima kasih. Dipersilakan untuk diskusinya. Ya, terima kasih Mas Yudo atas presentasinya. Jadi ini topiknya mengenai fasting ya, pas sekali dengan bulan Ramadan ya. Nah, silakan untuk sesi pertama ini nanti ada 3 pertanyaan ya. Kemudian akan dijawab oleh Mas Yudo. Lalu setelah itu akan dibuka termin-termin selanjutnya. Baik, silakan siapa yang memberikan pertanyaan pertama untuk Mas Yudo? Saya izin bertanya, Dok. Ya, Mas Agung ya. Mas Yudo, terima kasih atas presentasinya. Menarik sekali, memang fasting sedang naik daun sepertinya ya. Yang ingin saya tanyakan, ini kan tadi bentuknya review ya. Jadi dalam review tersebut apakah dijelaskan bentuk intermittent fasting yang digunakan? Apakah secara umum saja 16:8 atau mungkin ada perbandingan jam lain dan ada tipe lain? Karena saya sempat baca intermittent fasting selain 16:8 ada juga yang eat stop itu, dan ada yang kayak OMAD gitu, yang cuman setiap malam seminggu 2 kali makannya cuman malam aja 1 kali, atau ada juga yang dalam 1-2 kali seminggu dia memilih untuk makan hanya 500-600 kalori, atau cuman yang tadi pertama. Sama satunya adalah
Dari tadi saya belum mendapatkan rentang waktu. Jadi apakah intermittent fasting ini sifatnya akut atau kronis? Kalau kronis, dia butuh waktu berapa lama sampai mencapai efek-efek yang tadi sempat dijabarkan oleh Mas Yudo? Terima kasih. Oke, saya simpan dulu ya. Silakan Yes. yang lain. Silakan. Izin bertanya Mas Yudo. Boleh Mas Anton. Oke, menyambung pertanyaan dari Mas Agung ya tadi. Saya sempat lihat di slide itu ada intermittent dan periodik ya. Nah, memang di sini saya memang masih bingung ya terkait perbedaan dari kedua ini. Mungkin Mas Yudo bisa menjelaskan perbedaannya supaya nanti bisa menyambung dari apa yang ditanyakan Mas Agung juga. Terima kasih Mas Yudo. Oke, terima kasih kepada Mas Anton dan Mas Agung. Dua dulu ya, Tuk, biar saya nggak lupa, Tuk. Oke. Baik, ya, silakan dua ya, Bapak. Silakan, Mas. Oke, pertanyaannya sangat bagus ini Mas Anton. Memang saya itu memancing Mas Anton itu bertanya dan yang teman-teman bertanya terkait dengan intermittent fasting dan periodic fasting. Memang saya sengaja tidak menjelaskan ya, tapi bagus sekali ini. Kalau intermittent fasting itu contohnya adalah puasa Daud. Kalau yang Ramadan fasting atau puasa Ramadan itu adalah puasa periodik. Itu perbedaan yang pertama, yang mendasar. Nah, puasa Daud itu bagaimana sih? Puasa Daud itu sehari puasa, besok tidak. Sehari puasa, besok tidak. Kalau periodic fasting itu ada jam-jamnya. Ya, seperti itu. Kan? Maaf ya, tak ulangi lagi. Kalau misalnya intermittent fasting itu puasa yang 16/8 seperti kita Ramadan. Kalau yang periodic fasting itu yang kita ini ya. Kayak gitu. Oke, terkait dengan Mas Agung tadi pertanyaannya, apakah ada di jurnal yang ini dibilang intermittent fasting itu yang 16/8 seperti itu atau ada yang lain? Kalau di jurnal ini dijelaskan 16/8 seperti itu, Mas. Dan saya belum pernah mendengarkan juga sih ada yang puasa yang selain pola 16/8 seperti itu. Dan terkait dengan ini akut apa kronis, di jurnal ini juga tidak dijelaskan bahwasanya ini efeknya itu akan berlangsung secara akut apa kronis. Tetapi pada penelitian yang di tikus tadi adalah penelitian yang 5 hari kita kasih ad libitum makan dan 5 hari yang 2 hari kita tidak kasih makan seperti itu ya. Jadi 5 hari berpuasa, 2 hari tidak berpuasa, 5 hari berpuasa, 2 hari tidak berpuasa. Tapi itu efeknya ke keton tok, ke keton aja yang jadi yang tadi itu ya, yang grafik tadi ya, ketonnya dia akan meningkat di jam ini dan yang lain-lain seperti itu. Gitu Mas Agung. Kalau di manusia mungkin kita tahu bahwasanya saya itu pernah mendengarkan jurnal reading juga dari residen penyakit dalam tuh, bahwasanya ketika berpuasa itu seminggu awal itu dia akan menurunkan berat badan. Dan di hari ke-10 berpuasa, 10, 11 dan seterusnya itu berat badan akan stabil bahkan bisa naik seperti itu. Nah, itu yang dilakukan yang saya dengarkan saat jurnal readingnya itu residen penyakit dalam waktu itu. Tapi saya belum pernah menemukan sih apakah efek-efek ini itu adalah efek-efek akut apa kronis itu sendiri. Gitu. Oke, Mas Agung, Mas Anton, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi belum ketahuan ya, kita harus intermittent fasting berapa lama sampai kita mendapatkan efek yang diinginkan tadi. Misalnya untuk kesehatan di type 2 diabetes tadi untuk meningkatkan sensitivitas insulin, itu harus intermittent fasting berapa lama belum tahu ya. Itu ya di jurnal ini tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya, terkait dengan itu. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang penting sekali untuk mengetahui definisi ya dan manakah yang disebutkan atau digunakan pada jurnal ini karena sangat penting ya, jangan sampai kita mengambil kesimpulan yang salah ya. Jadi karena definisi yang digunakan berbeda. Jadi sebenarnya kalau di review di awal biasanya ada definisi yang disebut intermittent itu apa dan berapa lama gitu ya. Mungkin nanti bisa dibaca lagi ya.
Terus yang kedua juga kalau saya tadi melihat ya beberapa macam fasting memang sangat variatif sekali ya, dari misalnya alternate ya, 1 hari puasa 1 hari enggak ya, kemudian ada istilahnya 5-2, 5 hari makan biasa, 2 hari tidak ya, seperti Senin Kamis ya kalau dalam Islam ya, dan sebagainya. Berbagai macam model untuk intermittent fasting ya, itu juga harus hati-hati untuk mengambil ini. Dan di review ini mungkin secara umum ya, intermittent fasting efeknya seperti ini. Jadi masih broad banget, masih luas banget. Nah, terus bedanya kalau dengan Ramadan ya, ada satu hal yang mungkin tambahan saja yang harus kita ingat ya. Kalau dalam penelitian dan Ramadan itu pada penelitian pada hewan biasanya dia tetap ad libitum minumnya, kalau nggak salah ya. Jadi minumnya tetap ya. Tapi kalau puasa Ramadan kita kan benar-benar nggak makan dan nggak minum gitu ya. Jadi itu mungkin parameter yang harus diperhitungkan ya, untuk apakah Ramadan ini sama dengan apa yang penelitian intermittent fasting atau tidak. Ya, tapi ada kok, ini saya baca juga beberapa review untuk apa yang khusus puasa Ramadan misalnya. Ya, jadi itu. Ya, benar sekali yang ditanyakan tadi Mas Agung ya, harus hati-hati ya. Kalau misalnya kita ingin meneliti lebih jauh ya, harus sampai menelusuri sumber original artikelnya ya. Jadi bisa ya, kadang-kadang kita terinspirasi oleh review seperti ini. Nah, kita harus menelisik sampai ke original artikelnya, dia metodenya seperti apa dan sebagainya ya. Jadi itu yang penting. Jangan sampai metode yang kita ambil ternyata berbeda dengan yang dimaksud oleh jurnal review tersebut ya, dan jurnal aslinya. Ya. Terus yang selanjutnya tadi kalau mengenai yang kedua tadi tentang apa ya? Tadi saya kok agak kehilangan konsentrasi. Yang kedua tadi definisi itu. Yang tadi Definisi di ya. awal. Iya, Oh, ya, yang sudah dijelaskan di awal. Oh ya, yaudah itu aja, dilanjutkan aja. Nah, untuk siapa lagi yang akan bertanya silahkan untuk termin kedua, sesi kedua. Hasilnya kurang bagus, nah kita bisa minta. Izin bertanya Mas Yudo. Oke, silakan Mas Dani. Oke, terima kasih. Penelitiannya tertarik ya, saya barangkali bisa penelitian kayak gini juga. Jadi terkait intermittent fasting terhadap diabetes. Kalau saya ambil pengalaman saja ya, jadi ketika praktik di salah satu rumah sakit, ya dia real lah di rumah sakit atau di ininya klinik. Pasti ketika ada pasien yang diabetes, edukasinya dari tenaga kesehatan, saya nggak tahu apakah ini general atau enggak, mungkin bisa dijelaskan dari rekan-rekan dokter ya, dari Mas Yudo juga, bahwa diabetes itu dihindarilah puasanya gitu dengan alasan resiko terhadap hipoglikemi atau risiko yang lain. Nah, sedangkan di penelitian ini sendiri dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, itu bagaimana kaitannya? Terus adakah dijelaskan Mas Yudo apakah efek dari intermittent fasting atau mungkin periodic fasting yang efektif dalam strategi meningkatkan sensitivitas insulin pada pasien DM? Karena ya biar kita tahu nih intervensi yang tepat nanti untuk pasiennya seperti apa. Seperti itu Mas Yudo. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani. Langsung saya jawab aja gitu. Oke. Selama ini biasanya pada orang dengan DM itu sudah memiliki protokol untuk berpuasa Ramadan ya. Jadi minum metforminnya berapa kali, 2 kali, dan kalau misalnya glibenclamid misalnya yang cuma sekali seperti itu nanti di malam hari, sehingga dia sudah disetting pada orang-orang ahli endokrinologi atau penyakit dalam itu dibilang bahwasanya kalau sudah memiliki ini protokol ini, insya Allah tidak akan terjadi hipoglikemik seperti itu.
Tapi pada orang-orang tertentu ya yang takut bahwasanya nanti kalau misalnya saya hipoglikemik bagaimana dan yang lain-lain, itu makanya dari spesialis penyakit dalam menyarankan untuk berkonsultasi ke ahli penyakit dalam itu sendiri atau ke ahli gizi bagaimana terkait dengan penyakit ini. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi pada umumnya orang DM itu tetap boleh berpuasa, yang mana harus memenuhi syarat dan kaidah dari protokol dari spesialis penyakit dalam itu sendiri. Dan terkait sensitivitas insulin meningkat dan yang lain-lain itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya pada berpuasa jelas dia akan meningkatkan sensitivitas insulin dan akan menurunkan HbA1c yang di penelitian ini hanya 5 hari berpuasa dan 2 hari tidak berpuasa saja dia sudah bisa menurunkan HbA1c. Seperti itu Mas Dani. Terima kasih, Dokter Rido. Oke, Mas. Jadi ini terkait dengan diabetes juga benar ya, ada protokolnya untuk puasa pada penderita diabetes mellitus. Dan mungkin tambahan dari saya bahwa pada diabetes atau pada orang biasa ya, makan ya, pos makan itu adalah suatu keadaan stres oksidatif. Ya, hiperglikemi setelah makan ya, itu adalah kondisi stres oksidatif ya. Sehingga jika misalnya ya pada diabetes kan kadang-kadang disarankan agar mengelola agar tidak menggunakan yang indeks glikemik tinggi ya, jadi tidak meningkatkan secara drastis ya makanan tinggi IG ya secara akut ya, karena ketika dia meningkat sangat tinggi itu maka stres oksidatif juga akan meningkat. Nah, dengan adanya puasa ini gelombang-gelombang stres oksidatif itu dikurangi ya. Tetapi juga harus hati-hati ya ketika makan ya, ketika berbuka puasa apa yang dimakan itu juga berpengaruh ya. Karena kalau yang saya dulu pelajari ya mengenai mTOR signaling, jadi saya belajar mengenai mTOR signaling ya. Dan kalau pada puasa ini mTOR signaling memang turun kan ya, ketika intake kalori atau intake makanan itu rendah ya dalam kondisi kalori yang terbatas, itu mTOR signalingnya turun ya. mTOR signalingnya turun, padahal mTOR signaling itu dia memicu proliferasi ya, memicu proliferasi dan menghambat autofagi ya, mTOR signaling. Jadi kalau dalam kondisi banyak nutrisi ya, maka proliferasi tubuh kita itu akan naik ya, dan autofaginya atau mencerna recycle bersih-bersihnya itu turun. Nah, sebaliknya ketika mTOR signalingnya turun, maka proliferasi akan turun ya. Kemudian autofaginya, bersih-bersih internalnya akan naik ya. Nah, bersih-bersih internalnya ini adalah untuk menghambat sumber-sumber protein asam amino ya, direcycle lagi untuk penggunaan sel tersebut ya. Nah, yang menarik bahwa ini memang benar ya, ketika mTOR kita puasa atau kalori restriksinya itu turun ya, proliferasinya ditekan dan autofaginya ditingkatkan ya. Jadi yang terjadi adalah ketika mau makan ya, ketika mau makan itu nanti respon sensitivitas atau ketika ada nutrisi itu proliferasinya lebih tinggi daripada yang dia dalam kondisi konstan mTOR signalingnya. Ya, jadi memang ketika dia puasa mTOR-nya ditekan, ketika ada makanan nutrisi dia mTOR-nya ya akan naik. Ya, jadi proliferasinya meningkat, kemudian ada istilahnya sinyal-sinyal yang kalau di otak ya neurogenesisnya naik dan sebagainya. Jadi istilahnya ketika masa diet atau restriksi kalori tadi ya, tidak ada kalori yang masuk misalnya, tubuh kita itu bersiap-siap untuk nanti mengembalikan kondisi ya, balik lagi ketika ada nutrisi.
Ya. Nah, yang bahaya ini kan menurunkan resiko misalnya kanker ya, kankernya menurun. Tetapi ketika pada saat ada makanan yang dimakan itu dia termasuk yang karsinogenik dan sebagainya, malah itu berbahaya. Ya, ini yang term karsinogenik atau cancer. Nah, kalau yang saya pikirkan juga begitu juga ketika puasa, ya pada diabetes mellitus, oke lah ditekan ya. Tapi ketika berbuka puasa itu dia tidak memperhatikan apa ya kalori atau apa yang dikonsumsi, yaitu malah nanti akan menimbulkan efek yang mungkin lebih berat daripada yang biasa gitu istilahnya, badannya lebih tinggi. Tapi yaitu nanti perlu diperhatikan ketika apa makan kembali periode refeedingnya itu ya, apa yang dimakan dan sebagainya. Ya, jadi itu masukan aja sih, tambahan aja ya. Jadi tidak hanya ketika berpuasa ya, fasting, tapi juga ketika kondisi refeedingnya itu diperhatikan apa yang diberikan atau dikonsumsi. Ya, itu aja. Ya, mungkin dilanjutkan aja. Ini masih beberapa waktu ya. Kalau ada pertanyaan lagi. Panjang banget ya, Mei, Juni, Juli. Ya, saya ada pertanyaan untuk Mas Yudo. Kalau untuk ini tadi kan ada penggunaan apa keluarnya keton itu ya, keton dan sebagainya. Itu setelah berapa lama apa berapa jam berpuasa untuk metabolisme itu beralih dari yang glukosa ke asam lemak dan sebagainya. Yang pertama, terus yang kedua, kalau ini ya tentang autofagi ya. Autofagi juga kapan dia muncul untuk proses autofagi pada orang yang berpuasa atau pada hewan yang dia fasting. Untuk yang kedua bagaimana Dok? Tadi tentang autofagi ya. Kapan autofagi itu muncul pada berapa lama puasanya? Periode berapa lama puasa? Soalnya ini dulu terkait riset saya juga autofagi ya. Cuma saya ingin Ya, terima kasih pada Dokter Jajar. Bahwasanya di jurnal ini disebutkan untuk keton itu akan keluar ketika sudah berpuasa jangka panjang. Itu lebih dari 12 jam, seperti itu Dok. Pada penelitian ini kan 18 jam, sehingga tadi ada grafik yang ketonnya tadi sudah meningkat seperti itu. Nah, yang tadi ada 12 PM, ada 12 IM, seperti itu ya Dok ya. Tadi pada hewan dan pada manusia itu disebutkan bahwasanya 18 banding 6, yang tadi 18 jam berpuasa dan 6 jam tidak berpuasa. Itu dia akan meningkatkan keton. Pada hewan tadi setiap 12 jam saja berpuasa sudah bisa mengeluarkan keton. Sehingga pada orang yang berpuasa Ramadan kan lebih dari 12 jam ya, lebih dari 12 jam atau biasanya 16 jam juga, sekitar 16 jam itu juga sudah bisa mengeluarkan keton juga Dok. Seperti itu. Terus untuk yang autofagi itu di jurnalnya hanya disebutkan bahwasannya pada berpuasa yang intermiten, tidak disebutkan tiap berapa jamnya. Jadi detailnya itu tidak disebutkan, cuman ketika di riset TNF alfanya itu menurun seperti itu. Akhirnya dia meningkatkan si autofaginya itu sendiri. Seperti itu Dok. Jadi bersih-bersihnya itu lebih sering pada orang yang berpuasa seperti itu. Ya, jadi yang pertama tadi mengenai ini ya, durasi untuk memang 12 jam sampai 14 jam itu sudah muncul untuk proses ini ya, proses. Bahkan kurang dari itu kalau kondisi tubuh kita itu memang misalnya kondisi exercise ya, exercise. Jadi starving walaupun kita berpuasanya kurang dari itu, tapi kondisi fisik kita olahraga misalnya, itu juga akan meningkatkan metabolisme bergeser ke keton. Ya, jadi exercise itu adalah suatu pergeseran metabolisme juga ya dari metabolisme yang cenderung ke glukosa ke lemak ya cadangan. Ya, jadi positif sekali kalau misalnya ketika berpuasa ini dikombinasi dengan olahraga ya.
Tapi ya tentu saja 2 jam sebelum berbuka gitu ya. Jadi nanti akan ada apa ya istilahnya additional effect ya, baik dari puasanya sendiri ya maupun dari olahraganya untuk yang memang dia program penurunan berat badan untuk menurunkan resiko penyakit dan sebagainya sangat bagus ya. Dan untuk autofagi itu memang lebih lama ya. Jadi saya dulu pernah ya pada tikus itu mengukur selama 12 jam belum muncul ya. Selama 16 jam belum muncul ternyata ya. Selama 18 jam muncul sedikit. Selama 24 jam terlalu lama. Kasihan. Jadi agak bingung juga ya. Jadi mungkin kadang-kadang parameter itu juga penting ya. Kadang-kadang mungkin sudah terjadi, cuma parameter yang kita periksa itu tidak sensitif menunjukkan apa yang terjadi saat itu atau harus autofagi yang berapa persen baru kelihatan pada parameter tersebut. Jadi itu yang saya pelajari. Jadi nanti kalau misalnya ada penelitian-penelitian ya diteliti parameternya itu memang yang sensitif enggak pada melihat misalnya kalau autofagi dulu yang apa ya ada protein apa saya lupa ya. Jadi itu ternyata yaitu macam-macam ya jenis protein yang muncul itu juga berbeda-beda ya untuk sensitivitasnya ya. Jadi itu. Ya. Dan pada individu seperti kita ya jangan lupa bahwa bersifat dinamis ya, tidak kadang-kadang tidak plek berapa jam ya baru kemudian ketonnya dibongkar atau autofaginya berlangsung ya bisa lebih awal atau lebih lambat ya karena faktor individual dan sebagainya, metabolismenya berbeda dan sebagainya ya. Jadi itu ya, makanya kalau penelitian yang harus diperhatikan juga confoundingnya apa ya, confoundingnya apa, kondisi-kondisi yang bisa disamakan apa ya. Kalau pada eksperimental pada tikus misalnya ya berat badan, kemudian dia metabolik parameternya kadar-kadar metaboliknya sama dan sebagainya ya disamakan itunya ya. Kalau pada manusia ada banyak faktor lainnya misalnya gini emosional ya kan kita belajar mengenai neuroendokrin ya emosional ya misalnya apakah puasa yang disertai dengan belief atau keyakinan, positive thinking dan sebagainya itu berbeda dengan yang tidak itu misalnya ya. Nah pendekatannya stres sama enggak puasa dengan saya kok puasa sih gini terpaksa dengan yang oke, saya puasa dan sebagainya ya. Ya tentu saja pada manusia itu berbeda sama hewan kan tidak ada motivasional ya. Tapi pada manusia itu bisa berbeda motivasinya beda-beda. Nanti respon neuroendokrinnya beda-beda. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kok misalnya nanti penelitian, loh pada manusia kok gini ya, kok sangat bermacam-macam gitu ya, atau bagaimana? Kok beda dengan hewan dan sebagainya. Ya, karena pada manusia ada faktor ininya ya, motivasi religi, motivasi kesehatan, kemudian ada faktor stres-stres yang lain ya lebih banyak mungkin daripada hewan. Ya, jadi neuroendokrinnya tetap dipegang ya pada penelitian metabolik dan hormonal dan sebagainya. Ini kan tadi banyak hormon yang terpengaruh ya, insulin, glukagon, apalagi itu adiponektin ya dan sebagainya ya. Dan hormon-hormon itu sedikit banyak ya malah mayoritas itu dipengaruhi oleh faktor neural ya, input neural ya. Ya gitu aja tambahan dari saya. Sepertinya sudah mau jam 2 ya. Ya. Saya tutup untuk sesi pertanyaannya ya, untuk feedbacknya untuk Mas Yudo, untuk jurnalnya bagus sekali. Cuma ini saya sebaiknya memang dikirimkan 1 hari sebelumnya ya. Jadi saya sempat mempelajari lebih dalam mengenai jurnal yang akan dipresentasikan dan ininya PPT-nya pada dosen siapapun ya. Jadi sebaiknya seperti itu. Jadi ketika presentasi telah berlangsung itu bisa optimal ya. Karena ya kita perlu waktu ya untuk belajar, tidak serta-merta memahami ya 100% ya yang disampaikan. Enggak apa-apa. Ya. Terus yang kedua untuk presentasi sudah cukup jelas. Saya kira yang dipresentasikan sudah cukup bisa secara sederhana membuat kita melihat efek-efek positif dari intermittent fasting terhadap kesehatan ya. Yang negatif tadi ada nggak ya yang negatif?
lebih ke positif ya Mas Yudo ya. Iya dok. Iya. Yang negatif haus dok. Haus ya. Haus sama lapar ya. Ya, jadi itu. Jadi ketika kita melihat hal positif, jangan lupa kita teliti juga sebenarnya ini ada negatifnya enggak gitu ya. Jadi biar bisa seimbang, sudut pandang kita tidak diarahkan oh ini mesti positif, enggak ya, pasti ada hal negatif ya. Negatifnya karena apa? Nah, itu akan menimbulkan rasa ingin tahu. Terus yang ketiga mengenai ini ya, tanya jawab cukup bagus ya teman-teman semuanya, dan sebenarnya kontekstual dengan apa yang kita lakukan sekarang ya, Ramadan fasting ya. Dan menarik juga karena ini terkait dengan riset saya juga mTOR signaling ya. mTOR signaling itu yang mendeteksi adanya nutrisi sama enggak ya, kelaparan atau enggak, dan ini sangat dipengaruhi oleh fasting ya. Dan kalau jeli ya memang fasting ini baru beberapa tahun ini, 10 tahun terakhir ini yang booming ya, riset-riset mengenai fasting ya, bahwa itu bermanfaat ternyata ya untuk baik kalori restriction ya, menurunkan intake kalori, ataupun ada periodic makanan ya. Dan kalau dikaitkan dengan irama sirkadian ya, matahari terbit itu jam berapa? Jam 4 ya, subuh ya. Kemudian terbenam jam 6 ya, sekitar itu ya. Jadi sekitar 14 jam ya. Sebenarnya kalau kita tertib ya, makan ketika gelap ya, dan makan ketika gelap, makan ketika terang ya, siang hari, kemudian nggak makan ketika gelap ya. Jadi dibalik dari puasa ini lah gitu ya. Jadi makannya hanya siang hari, malamnya nggak makan. Itu kan sama aja dengan apa ya, istilahnya hampir fasting ya, walaupun tidak sepanjang siang ya, tetapi itu juga perlu diperhatikan bahwa irama sirkadian itu juga kalau kita ingin memodifikasi secara alami ya itu aja, makan kalau sudah terang dan berhenti makan ketika malam hari atau gelap ya. Jadi kalau sudah maghrib itu ya udah stop semuanya, ngemil dan sebagainya ya, karena itu nanti kaitannya sama respon insulin dan sebagainya untuk gelap terang juga ya. Obes meningkat kalau makan malam hari. Oh ya, ya baiklah, itu aja ya, jadi malah kemana-mana ya. Jadi istilahnya saya hanya membuka, kalau ada penelitian seperti ini silahkan pikirannya kemana-mana, nggak apa-apa ya, mana ya, memang untuk inspirasi penelitian, inspirasi berpikir dan sebagainya ya. Oke, gitu aja Mas Yudo dan teman-teman lainnya ya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dulu untuk seminar presentasi siang ini. Silahkan melanjutkan aktivitas belajar selanjutnya dan silahkan melanjutkan puasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anton. Oke, Pak De. Mas Marwan itu di mana sih?